panitia. Sudah pernah tahu bisnis plan? Ya. Ada yang mau share pengetahuannya? Atau sudah jago mungkin? Ada yang sudah pernah bikin softwarenya mungkin? Softwarenya ada banyak. Mungkin kalian jago, salah satu produknya adalah software bisnis plan. Mau share sedikit ini Pak? Silakan. Ya. Saya di sana itu ini bukan, kalau saya katakan adalah bisnis plan mungkin masih belum ya Pak ya. Tapi ini adalah sebuah rencana kecil sih sebenarnya. Di sana saya mempunyai kelompok. Nah kebetulan saya itu dari Malang. Di sana saya tinggal di sebuah desa. Nah tapi desa itu kebetulan adalah daerah area asrama saya. Nah di situ saya memberdayakan masyarakat ibu PKK di sana. Ibu PKK ya? Ya. Nah di situ membuat produk. Jadi seperti ini. Ini membuat Wah, produk. luar biasa nih. Yang bisa mencapai 30 kg dalam satu bulannya. Kita berdayakan masyarakat untuk membuat produk. Entah itu gantungan kunci, terus bros, tas seperti ini dan sebagai itulah. Tapi kesulitan saya di sini untuk menentukan harga. Harga ya? Dimana orang itu melihat dari luarnya ini adalah limbah yang kamu olah. Oke. Nah, sedangkan saya menjualnya dengan harga jasa saya sendiri, harga pembuatannya dan harga pemindahannya untuk packaging lah seperti itu. Nah, bagaimana caranya orang itu benar-benar tertarik? Ini loh, benar-benar bisa diharga mahal karena ini benar-benar kreativitasnya yang dijual. Betul. Oke, nanti kita akan bicara di sana ya. Good, thank you for sharing. Dari Malang ya, dari Malang. Jadi saya dengar ini dari panitia, it is an honor for me to join here, to meet you here. Orang-orang yang telah menang di seluruh Indonesia ya. Jadi Anda adalah orang-orang terpilih gitu ya. Yang suatu hari nanti akan jadi suatu pengusaha-pengusaha besar, maybe. Jadi tepuk tangan juga buat panitia yang sudah mengadakan University luar biasa. Oke, nanti kita akan bahas ke sana. Kenapa kita butuh bisnis plan? Kenapa kita butuh bisnis plan? Toh dalam dunia nyata seringkali kita mendengar gitu ya, banyak langsung berhasil. Gak usah rencana lah gitu ya. Kalau orang Sunda gitu ya, pakai bahasa sukses ini punya filosofi. Ada yang dari Sunda mungkin? Ada. Oh banyak pastinya ya. Jadi ada filosofi yang bagus yang mereka anut. Apa itu? Kumangke gitu kan. Jadi gimana nanti? Hidup ini kita jalanin saja tanpa ada suatu rencana gitu ya. Apakah seperti itu untuk berwirausaha? Jadi kalau kita lihat kasusnya gitu ya, ada orang tanpa rencana gitu, saya ingin bikin warung bakso. Saya ingin bikin warung bakso dengan modal 10 juta. Udah, seperti itu ya titik. Dia jalanin gitu ya, dia cari wilayah, dia cari tempat gitu ya. Terus dia supply segala, dia survei pelanggannya kira-kira ada yang tertarik gitu ya. Pada saat dia membuka mau launching, ternyata dia lupa beli piring sama garpu. Gak cukup duitnya, harus bayar jasa keamanan gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa terduga sebelumnya karena tidak ada perencanaan. Dan seringkali juga dalam banyak kasus, banyak orang yang berusaha untuk entrepreneur, untuk jadi pengusaha, itu tidak bisa mengembangkan usahanya karena dia tidak tahu mau kemana atau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi perencanaan sangat penting. Kalau Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, perencanaan sangat penting. Oleh karena ini, yang namanya rencana bisnis itu harus dibuat dari awal dan harus serius. Itu bukan suatu pekerjaan dalam waktu katakan 1-2 jam gitu ya, tapi lebih membutuhkan effort. Kalian membutuhkan yang namanya market research. Bagaimana sih mengenali pola consumer behavior-nya, perilaku konsumennya. Bagaimana caranya supaya tas yang terbuat dari koran itu bisa dihargai. Nah, siapa sih yang menghargai itu? Orang-orang seperti apa sih yang menghargai kreativitas ini? Harus dicari gitu orang-orang itu. Apa sih yang kita tawarkan kepada mereka gitu ya? Apa kita tawarkan tas?
atau kita tawarkan selamatkan bumi, ya kan? Atau kita tawarkan gaya hidup, ya kan? Nah kalau kita lihat gitu ya, ibu-ibu, nah mungkin ada ibunya perhatiin ya, ibu-ibu kita bisa bedain dari perilakunya pada saat hujan, kita bisa lihat tasnya mahal atau murah. Tahu ya? Jadi pas hujan gitu ya, kalau tasnya murah gitu ya, pas hujan tasnya di atas kepala gitu, biar dia nggak kehujanan gitu ya. Tapi kalau yang mahal pas hujan itu tasnya disembunyiin gitu. Gak mau rasain basah, yang penting tasnya nggak basah. Jadi bisa dicari tahu perilaku value proposition ini seperti apa, gitu ya. Nah ini suatu pekerjaan serius gitu ya, pekerjaan serius yang harus dijalani. Makanya yang namanya bikin bisnis plan tuh agak berat gitu ya, perlu waktu, perlu usaha. Nanti saya jelaskan ya, trik-triknya supaya kalian dapat ide besarnya. Secara detail butuh waktu khusus nanti untuk riset atau apa, tapi secara tes ini akan memberikan lebih banyak ide besarnya. Apa yang harus dilakukan, apa saja yang harus diisi dalam bisnis plan, apa saja yang harus dipenuhi, supaya nanti tujuannya apa? Mendapatkan investor, mendapatkan uang, atau mendapatkan rekan, atau hal yang lain. Harus dilihat leadernya apa ya. Nah ini, apa itu bisnis plan? Dia adalah dokumen tertulis. Jadi kata kuncinya adalah tertulis. Kalau kita mau bikin rencana bisnis itu harus ditulis. Jadi bukan cuma sekedar di awang-awang dengan ide. Saya punya ide ingin bikin karburator yang tanpa bersuara gitu ya. Seperti itu. Nah itu harus tertulis. Seperti apa? Prosesnya seperti apa? Teknologinya ada atau tidak? Sekarang perluannya seperti apa? Gitu ya. Kira-kira ada yang mau beli atau tidak? Nah itu dituliskan. Coba dulu dituliskan. Bukan cuma sekedar dibayangkan. Karena kalau dibayangkan bisa jadi besok udah gitu ya. Udah lupa. Atau punya ide yang lain, ide yang sebelumnya tidak tertuliskan. Oleh karena itu pada saat kalian punya ide, sama seperti hal ini. Pada saat saya menjelaskan komponen-komponen bisnis plan, jadi mulai tulis. Ada ide-ide gitu ya. Ada mulai sudah langsung kaitkan dengan bisnisnya atau produknya. Saya bicara soal marketing, saya bicara soal operation, langsung ditulis. Ada ide, tulis. Soal penjualan, soal nanti gitu. Tapi lu punya ide dulu. Tulis dulu, harus tulis. Jangan sampai itu ngawang-ngawang gitu. Jangan sampai kita berbicara dalam level mimpi gitu ya. Jadi harus jelas, tertulis. Apa saja isinya nanti kita jelaskan. Yang kedua, yang paling penting harus diingat ini adalah berbicara soal informasi. Kita tidak banyak berbicara soal asumsi. Bahwa nanti akan ada yang membeli produk saya itu 1.000 orang. Itu bukan asumsi. Saya akan bikin kodok bakar, gitu ya. Atau saya akan bicara soal belut, belut tumis, gitu ya. Tumis belut. Cobek. Cobek belut. Cobek belut ya. Cobek belut. Yang saya yakin karena jadi orang akan beli gitu. Yang beli itu akan 1.000 orang dari kecamatan Sidomuncul, katakan. Tapi itu adalah asumsi. 1.000 orang itu asumsi. Anda percaya diri. Masakan Anda enak selama ini dipuji oleh saudara-saudara gitu ya. Mungkin kadang-kadang bohong saudaranya gitu ya. Gimana nih enak? Nah gitu. Sampai di luar dibuang makanannya. Itu asumsi. Gimana caranya informasi itu bisa dapat? Coba kasih ke level yang lebih luas. Temannya cobain ya. Cobek belut. Cobek belut. Coba kasih ke tetangganya. Ada yang minta lagi nggak? Udah. Kalau nggak ada yang minta lagi, harus curiga gitu kan? Kalau ada yang minta lagi, nah ini berarti bisa jadi dia calon potensial konsumen. Berapa yang minta lagi? Nah, tentu bukan satu-satunya cara ya untuk mencoba ya. Kita bangkrut juga kita kalau harus menyebarin 1.000 porsi ke sekitar kita. Tapi ada cara yang lain nggak?
Bagaimana caranya mendapatkan jumlah konsumen 1000 orang itu? Berapa orang yang minta lagi? Nah, ini yang tercatat. Jadi itu adalah data, fakta, bukan asumsi. Kita nggak bicara soal asumsi. Jangan sampai minimasi soal asumsi. Apalagi soal pemasaran. Produk saya ini pasti laku lah Pak. Ini teknologinya terbaru. Dari segi keuntungan dibandingkan produk lain pasti. Siapa yang mau beli? Belum tentu orang mau beli gitu ya. Karena ternyata tidak nyaman dalam pemakaiannya. Kita bisa membuat baju yang apa namanya lebih murah gitu ya, lebih bagus desainnya gitu ya. Tapi ternyata tidak nyaman karena bajunya terbuat dari koran. Misal gitu ya, bukan tas ya baju. Sampai mungkin kalau tidak nyaman gitu kan. Nah ini jangan, kita harus cari, harus ada market research-nya. Jadi berbicara soal data ya, fakta, bukan asumsi. Harus ditanyakan terus, ini data atau fakta atau asumsi? Data, fakta, asumsi. Harus dilihat terus, dianalisis. Dan yang jelas ada aspek-aspek penting yang harus dibahas. Nanti kita akan masuk ke sini. Perusahaan Anda itu apa, gitu ya? Analisis industri dan persaingannya gimana? Pemasarannya bagaimana? Operasinya seperti apa, gitu ya? Manajemen keuangan dan exit plan itu harus dijelaskan. Jadi nanti mungkin setelah sedikit lecturing, diskusi, mungkin tanya jawab. Nanti adik-adik bisa langsung coba latihan. Nanti saya dan Mas Lendra bisa keliling untuk melihat gitu ya. Kira-kira ada yang bisa diperbaiki atau seperti apa gitu ya. Jadi langsung ditulis saja. Kalau ada ide ya, ada ide langsung ditulis. Sehingga nanti bisa langsung disampaikan. Mungkin bisa dapat semacam feedback dari kami. Saya dan Mas Lendra atau mungkin ada beberapa panitia mungkin bisa membantu. Ada poin-poin juga isu-isu yang harus jelas, clear dari awal bahwa yang namanya business plan itu adalah tujuannya realistis. Jadi jangan lebay gitu ya, jangan lebay, jangan berlebihan, jangan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang paling hebat yang belum pernah dipikirkan oleh dunia sebelumnya, gitu kan? Realistis, coba cari, ada nggak sebelumnya produk ini? Ternyata sudah pernah dilakukan sebelumnya, tapi nggak laku karena tidak ada teknologinya untuk memproduksi itu, gitu kan? Ternyata kalau kita jualan di internet seperti mall itu tidak laku, gitu kan? Sudah pernah itu yang namanya model-model bisnis seperti itu sudah pernah. Kenapa mereka tidak laku, gitu kan? Karena ternyata perilaku konsumen Indonesia itu kalau mau beli barang pengennya nyentuh-nyentuh dulu. Kalau di internet cuma disentuhnya layarnya aja, gitu kan? Jadi dia ingin memastikan bahwa yang burger yang dia beli itu sama dengan yang digambarnya, gitu kan? Kalau di internet atau digambar kelihatannya kayaknya besar gitu, tapi pas dimakan kecil, ya kan? Itu kan sangat membedakan, sehingga membuat orang terdiscourage untuk membeli via internet. Harus realistis. Ada angka yang jelas, terukur. Akan dapat profit dalam bulan ini sekian juta. Itu dari mana? Berapa konsumennya? Berapa profit marginnya? Saya pakai bahasa manajemen, banyak yang bingung kali ya. Profit margin udah tahu ya? Profit tahu ya? Selisih angkanya. Jika Anda jual harganya 1000 gitu ya, biaya produksinya dan lain-lain itu 700. 300 itu adalah profit margin 30%. Kalau makanan seringkali profit marginnya bisa 50% gitu ya. Persen aja sudah cukup besar. Barang-barang inovatif, harganya bisa 2-3 kali lipat. Bisa 2-3 kali lipat gitu ya. Atau seperti handphone, awalnya mahal, makin lama makin turun gitu kan. Karena orang mengejar yang pertama membeli itu, gitu kan. Mama ada Nokia Bold terbaru, pertama berapa? 15 juta, TOS, gitu ya, TOS 15 juta. Karena orang yang pertama membeli
merupakan suatu kebanggaan, pride. Yang dikejarnya pride-nya, value proposition-nya. Nah kalau tadi tas koran tadi, apa value proposition-nya? Jadi orang yang beli tors pertama adalah orang kaya, gitu kan? Mereka adalah orang-orang pionir, orang-orang yang selalu membeli itu pertama, orang-orang yang aktif dalam mode, orang-orang yang gaul. Value proposition-nya ke arah sana. Nah kalau tas koran apa nih value proposition-nya? Apa nilai unik khusus dari produk Anda? Apa? Limited edition, gitu kan? Orang lain juga bisa buat limited edition, belum tentu, tapi orang lain bisa buat hal yang sama limited edition. Ada nggak hal yang unik yang bisa digali dari itu? Gitu. Bahwa ini bisa menyelamatkan bumi, ya kan? Anak cucu Anda akan hidup bahagia gara-gara beli tas koran, ya kan? Tapi bagi bapaknya nggak bahagia, gitu kan? Karena nanti 10 tahun kemudian. Tapi itu harus digali, harus digali. Terus komitmen bahwa kita dalam membuat rencana bisnis, seperti saya bilang, itu tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu singkat. Tidak bisa hanya duduk di depan meja tanya sama Mbah Google, Mbah, saya jualannya per bulan berapa ya? Oh kira-kira 100 lah taruh gitu ya. Oh saya ingin keuntungannya 5 juta, saya taruh aja lah, kami jualannya 200. Nggak bisa seperti itu. Harus market risetnya seperti apa? Kalau mau cari barang yang paling murah itu di mana? Harus didatangin gitu ya. Kalau ingin cari sayur gitu, sayur kubis gitu, kol yang paling murah kalau di Bandung itu katakan di Pasar Ciroyong. Kita harus datang jam 2 pagi. Survei sana jam 2 pagi. Lagi tidur gitu, tapi kalau cowok baru bangun, masih bangun ya, nonton bola sering kan. Jadi habis nonton bola gitu ya, langsung ke Pasar Ciroyong, survei. Sayur kol kalau saya beli 1 ton sehari berapa sih? Itu yang paling murah. Terus bertanya, ada nggak tempat yang lebih murah dari Pasar Ciroyong? Oh ada di Jakarta, Cipinang ya. Cari terus di mana sih tempat yang paling murah supaya kita bisa lebih kompetitif harganya. Jadi jangan sampai kita beli sayur kol gitu ya, yang harusnya harganya 1.000 per kilo gitu. Atau ibu-ibu mudah-mudahan kilo, ternyata kilo. Jadi kalau kita bikin capcay yang murah gitu ya, orang lain bisa bikin itu jadi harga 10.000 di jalanan, kita bikinnya jadi 12.000, udah kalah 2.000. Hanya gara-gara tidak tahu tempat yang terbaik yang murah, hanya gara-gara tidak ada bisnis plan. Pak, ya. Pertimbangan transporting gimana? Pertimbangan? Transport maksudnya? Oh iya itu harus dihitung juga. Ada nanti komponen costnya, COGS-nya, cost of goods sold-nya harus dilihat. Biaya supply-nya berapa? Supply barangnya. Transport sampai ke rumah itu bagaimana? Bagaimana distribusinya? Itu harus dibahas. Jadi nanti komponen COGS ya, COGS kalian catat cost of goods sold-nya. Ada biaya langsung yang terkait dengan penjualan produk itu. Jadi kalau kita ingin bikin tas koran gitu ya, bahannya apa aja sih? Ya kan, koran, lem, apalagi warna, ya kan, biaya tenaga kerja, gitu kan. Terus transportasi sampai ke konsumen atau lah kalau jualan di internet mungkin juga ada beda yang lain. Nah itu dari barang itu didatangkan, koran dan lain-lain, sampai kita buat selama proses produksinya, sampai kita antarkan ke konsumen, sehingga itu dapat suatu harga, itu semua harus didapatkan yang namanya COGS, gitu. Itu direct cost. Tapi ada juga indirect cost, sewa tempat, gitu kan. Itu tidak tergantung dengan jumlah tas yang Anda buat. Anda membuat hari ini 100 atau membuat 10, itu sewa tempatnya nggak masalah. Tetap aja 10 juta sebulan. Mau Anda buat 1.000 atau 10, nggak ada bedanya. Tetap aja 10 juta. Nah, ada nanti itu perhitungannya. Sehingga kemudian nanti dalam 1 tahun, total semua biaya, total semua pendapatan, kalian dapat nanti namanya profit, ya kan? Profitnya berapa? Tentu ada perhitungannya. Ya. Indirect sama direct itu sama kayak fix sama variable cost. Iya, sama. Seringkali kan kalau kita
ahli manajemen itu mengganti-ganti istilah-istilah. Kadang-kadang bagus juga buat jualan gitu ya. Good, very good. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Feel free to ask some questions atau mau interupsi saya nggak apa-apa. Jadi bapak salah, silakan aja nggak apa-apa. Menurut saya seperti ini pak. Apa? It's okay. Jadi kita saling menginform satu dengan yang lain gitu ya. Sorry. Fleksibel. Kalau bisa juga ada plan B gitu ya. Bagaimana kalau mama usaha ini tidak jalan? Bagaimana kalau saya tidak mendapatkan lokasi yang tidak saya inginkan? Saya ingin membuat warung bakso di jalan Sudirman. Oh, ternyata Sudirman sudah crowded. Kira-kira lokasi yang tipikal dengan Sudirman, di jalan Sudirman, di jalan mana sih? Kuningan, gitu ya? Atau di mana? Di Pancoran. Ada plan B-nya. Ada rencana yang lain selain yang sudah kita tetapkan. Fleksibel gitu ya. Kalau ini tidak jalan, apa yang harus kita lakukan? Jadi jangan sampai terlalu kaku, karena kalau itu sampai kaku, itu tidak jadi, kita akan gelagapan nantinya kan. Kalau sampai saya nanti 10 juta modal saya gitu ya. Seandainya pada saat 10 juta saya mau launching kurang piring sama garpunya. Bagaimana nih? Saya pinjam dulu sama Pak. Ke YAB, Yayasan Ayah Bunda. Jadi ada plan B-nya, ada plan B. Lebih fleksibel. Dan yang pertama, segmen pasar. Nah ini yang seringkali itu suka lupa, tapi ini sangat penting. Kita tuh mau jualan sama siapa sih? Saya buka warung bakso, saya pengen jualan sama yang orang-orang jet set. Jet set gitu. Nah kalau mau kita bikin jet set gitu, orang-orang yang kelas atas, nggak bisa kita jual bakso dengan harga 10.000 di pinggir jalan gitu kan. Nggak bisa. Gimana sih caranya? Nah, tapi harus mulai dulu segmennya. Dan kita juga tidak bisa, saya sangat tidak menyarankan supaya Anda menjual. Apalagi kalau usahanya nanti namanya palu dada. Apa lu mau gua ada? Ya kan? Lu mau ini gua bisa siapin. Lu mau ini gua bisa siapin. Jangan sampai seperti itu. Jadi cari segmennya. Kenali konsumennya. Siapa yang mau Anda cari? Anak muda gaul. Ya kan? Anak muda gaul di daerah ini. Perilaku mereka seperti apa sih? Produknya seperti apa sih? Apa sih yang cocok buat mereka? Iya silakan. Kalau misalnya kayak produk yang semua orang tua pakai, contohnya Aqua itu. Apa? Kalau produk yang semua orang pakai. Produk semua orang yang pakai, iya. Itu juga untuk semua orang. Dia jualan untuk orang-orang yang punya mobil. Oleh karena itu dia jualannya di lampu merah waktu dulu, berapa puluh tahun dulu yang pertama dia mulai itu ya. Jadi saya tidak menyarankan gitu ya untuk produk mengarah ke semua orang. Itu umumnya adalah produk-produk yang susah berkembang. Anda jualan bakso, Anda jualan warung nasi Sunda. Semua orang bisa melakukan gitu. Dan itu sangat mudah untuk ditiru. Yang ujung-ujungnya akan saingan harga. Saingan harga ada dan follow and do ya kan. Sampai berapa jauh Anda bisa turun harga? Sampai berapa jauh Anda bisa bangkrut gitu kan. Iya, jadi capek. Nah, itu kan didorong ya. Teknologi, menggunakan teknologi. Tapi ada nilai-nilai kreativitas, teknologi, ada added value yang ditambahkan. Yang tidak semua orang bisa, tapi hanya orang-orang terbaik saja yang bisa seperti kalian, gitu kan? Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memikirkan itu. Tidak semua orang bisa. Kalau bikin bakso semua orang bisa. Kalau bikin warung nasi semua orang bisa. Tapi produk Anda itu cuma sedikit orang yang bisa. Entry barrier yang hambatan untuk masuknya sudah sangat besar kan? Seperti itu. Good. Segmen pasar ya, sama strateginya. Nanti detail lebih dijelaskan lagi. Oke.
Tujuannya tadi sudah saya jelaskan, ada macam-macam. Kadang-kadang orang, Mas Donald, mau nambahin Mas Donald? silakan Mas. Sorry, saya mau nambahin sebentar. Tadi kan dikatakan bisnis itu harus fleksibel ya. Karena teman-teman harus ingat semuanya. Karena ini adalah menggunakan uangnya investor. Kecuali kalau tadi menggunakan uangnya Bapak sendiri ya. Jadi tadi fleksibel itu sangat penting sekali. Kita punya plan A, plan B. Tapi biasanya di bisnis plan itu juga bisa, ya selalu ditanyakan sama investor itu. Kalau ini tidak jalan, apakah ada emergency plan-nya? Atau bahkan ada exit plan-nya? Jadi contohnya umpamanya teman-teman punya satu toko kios gitu. Umpamanya mau bikin apa? So, warnet atau apa? Kalau sampai bisnis ini tidak jalan, itu berarti sudah emergency plan-nya apa? Mungkin jadi bisnis apa? Kalau sampai other bisnis itu nggak jalan, exit plan-nya apa? Mungkin kita bisa, karena kita sudah ada mengeluarkan satu investasi dengan amount tertentu. Kan sekarang teman-teman bisa bayangkan, sewa 1 tahun itu jarang sekali terjadi. Kalau kita mau, karena kita selalu harus ngomong selalu real, karena menggunakan duit orang. Sewa rumah aja kalau bisa sekarang 2 tahun. Bisnis itu biasanya sampai 2 tahun atau bahkan 5 tahun. Kalau itu tempatnya di strategis. Jadi artinya pada saat bisnis ini sudah tidak bisa running 1 atau 2 tahun, benar-benar emergency plan sudah diimplementasikan, kita tetap bisa, artinya tidak bisa jalan. Berarti kita harus melakukan satu exit plan. Exit plan-nya ya kita paling aman, kita bisa melakukan direntalkan lagi segala macam, bisa kembali. Jadi kalau teman-teman nanti bisa membuat satu bisnis plan, bisa memasukkan item tersebut yang dikatakan Mas Donald tadi. Mas Donald itu masih, jangan dipanggil Pak, masih muda, masih 23 tahun. Yang berbeda ya, 17. Jadi itu bisa disertakan itu ya teman-teman. Terus yang berbicara tentang dalam total quality management itu ada SMART, teman-teman. Spesifik, measurable, realistis, achievable, dan time. Dari segi waktunya pun juga harus gitu. Makanya tadi Mas Donald kan juga berbicara harus ada cara pengukurannya seperti apa. Jadi kalau itu bisa diterapkan semuanya, artinya satu objek ini bisa dilihat apakah ini berhasil atau tidak dengan menggunakan itu tadi, itu akan lebih baik lagi. Jadi artinya itu tadi ini semuanya menyangkut informasi, dan informasi harus sekecil-kecilnya yang berhubungan dengan asumsi. Kalau itu tadi bisa disampaikan fakta-faktanya, itu akan jauh lebih bagus. Karena artinya teman-teman bisa mendekati pasar, bisa mendekati marketnya, dan itu jauh nanti lebih keberhasilannya akan lebih tinggi. Silakan Mas. Makasih Mas Ganda. Oke ya, untuk tujuan rencana bisnis, jadi ada macam-macam. Seringkali atau proposal kredit kalau mau ke bank gitu ya, atau ke investor, atau untuk investasi macam-macam. Tapi istilahnya sebenarnya hampir sama, mirip. Apapun itu gitu ya, itu dapat dimanfaatkan untuk pertama tadi mendokumentasikan rencana kalian. Didokumentasikan, jadi ide itu tidak hilang kemana-mana. Teman menjalankan bisnis. Jadi bagaimana sih saya mendekati konsumen saya? Caranya seperti apa? Harga yang harus saya buat itu berapa? Bimbingannya untuk melakukan suatu tindakan operasional atau pengambilan keputusan, proses pengambilan keputusan. Jika ada orang yang menawar tas koran saya gitu ya, lebih rendah dari biaya produksi saya akan bilang enggak dong, gitu kan? Untungnya nggak ada gitu kan? Gue kan bukan lembaga sosial gitu, jadi nggak mungkin nyumbang. Jadi ada pedomannya. Ada orang yang nego, ada orang yang berbuat seperti ini. Dalam proses pengambilan keputusan, ini jadi guidance gitu ya. Jadi kayak semacam kitab sucinya para wirausaha. Jadi sebelum berusaha, bisnis ini enggak ya, bercanda ya. Jadi ada guidance untuk membimbing perilaku dalam pengambilan keputusan hari-hari. Dan mencari modal usaha. Pada saat kita sudah mulai stabil, sudah mulai ada revenue, kita sudah mulai berpikir bagaimana mengembangkan ini. Kita tidak hanya berpikir soal punya warung bakso di satu tempat, ya kan?
kita ingin punya cabang, atau kita ingin bikin franchise. Tapi modal kita belum cukup nih. Wah, aku cuma punya 20, butuhnya modalnya 40 juta. 20 juta dari mana lagi? Masa minta sama orang tua lagi? Malu dong, udah gede gitu kan. Tapi orang tua juga gak bakalan ngasih lagi gitu. Kamu udah pacaran kok. Nanti duitnya habis buat pacaran. Ke bank ya kan? Ke bank. Ke bank pasti minta yang namanya business plan. Gak bisa Anda cuma ngisi formulir, kasih KTP, dikasih uang 20 juta gitu. Jaminannya KTP. Jadi harus ada rencana bisnisnya. Ke investor gitu ya. Mau nyari rekan usaha juga. Kita mau kerjasama. Nah, kalau ngomong kayak di Bandung itu ada yang namanya warung kopi yang terkenal, ngopi dulu gitu kan. Kalau nyewa tempat, mereka bikin punya warung kopi di tempat-tempat strategis. Tapi kalau mereka mau nyewa tempat di tempat-tempat strategis itu terlalu mahal biayanya. Jadi gimana caranya nih, muter nih kepalanya kan? Gimana caranya supaya modalnya sedikit gitu? Tapi tempat strategis. Ajak orang kenalannya yang punya factory outlet gitu, DSE gitu ya. DSE itu ada di Dago, ada di BIP, ada di beberapa tempat strategis di Bandung. Nah, dengan kerjasama join, diajak dia sebagai penanam saham juga, mereka bisa ikutan di situ. Yang harusnya biaya sewanya 300 juta, itu jadi 40 juta setahun. Hanya dengan bisnis plan, rencana bisnis. Yang nggak itu juga sih, ada proses lobbynya juga ya. Tapi dengan bisnis plan, mana rencana bisnismu gitu kan? Nggak bisa cuma ngomong doang dong. Visible atau tidak, layak atau tidak gitu. Ada satu berikan, dibaca, presentasi, oke. Itu jadi suatu semacam key success factor. Kunci keberhasilan, mereka bisa berhasil masuk ke tempat-tempat strategis. Sekarang cabangnya udah 7. Hanya dalam waktu 4 tahun. Omsetnya udah ratusan juta. Dengan bisnis plan, dimulai dari ngopi-ngopi sama teman gitu. Nah, dari ajang ini mungkin juga bisa keluar gitu ya, omset dalam waktu 4-5 tahun kemudian sudah ratusan juta. Tapi bisnis pembacanya harus dilihat, dan kalau bisa kita bisa menyelesaikan dalam waktu 35 menit. Dan mereka akan lihat. Jadi istilahnya kalau kita begini, kenapa 3 menit? Pada saat kita sedang pergi ke kantor atau kita ketemu sama investor di lift. Jadi kita punya waktu berbicara dengan orang itu selama berada di lift. Dari lantai dasar sampai ke lantai 20. Kira-kira itu paling lama 3 menit gitu ya. Kecuali kalau liftnya stuck ya. Nah, oleh karena itu kalian harus terbiasa dalam waktu 3 menit sampaikan bisnis plan pada investor. Apa yang harus disertakan dalam 3 menit itu? Nah, itu harus dilatih juga. Tapi poin-poinnya nanti saya jelaskan. Format penampilan jelas. Di mana-mana kita pasti senang yang ini gitu ya, yang menarik gitu. Ada gambarnya, ada tabelnya, bukan cuma sekedar narasi saja gitu ya. Warna-warni, apalagi kalau seringkali pakai bunga-bunga di sekitarnya gitu ya. Ada hiasan-hiasannya, itu lebih menarik lah daripada memang covernya aja udah jelek gitu kan. Halaman juga jangan sampai terlalu panjang, orang bosan kalau udah panjang gitu ya. Udah males bacanya. Ini bisnis plan atau buku teks gitu kan, buku teks biologi. Data isi harus ada. Nah, ini komponennya. Macam-macam. Tapi intinya seperti ini. Ada yang namanya halaman pertama itu harus ada ringkasan bisnis plan-nya. Itu yang akan dibaca investor pertama. Kalau dia tertarik, dia akan baca yang lainnya. Tapi kalau dia tidak tertarik, dia langsung say no ya. Jadi executive summary harus ada di halaman pertama. Isinya apa aja nanti dijelaskan. Yang kedua, visinya perusahaan Anda itu apa sih?
ingin menjadi perusahaan yang turut berperan serta dalam menyelamatkan bumi Indonesia gitu. Melalui apa? Tasyakuran gitu kan. Tasyakuran. Visinya apa? Apa yang ingin Anda capai dalam waktu 10-15 tahun ke depan dengan produk atau perusahaan Anda ini? Apa sih pentingnya kehadiran perusahaan Anda ini di muka bumi ini? Kalau Anda ingin menjadi pembuka bakso gitu, untuk semua orang, itu kan kayaknya garing-garing aja gitu ya. Oleh karena itu tidak saya sarankan untuk menyasar ke semua orang tadi. Harus ada segmennya, harus ada berguna bagi sekian orang gitu kan. Orang-orang tertentu. Orang tertentu itu siapa nanti yang harus dilihat. Ada company background, product description, marketing plan, competitor analysis, SWOT analysis, operations, financial planning. Kira-kira seperti ini. Dalam banyak kasus kalian menambahkan hal yang lain, tapi umumnya seperti ini. Ringkasan eksekutif. Yang namanya ringkasan snapshot saja. Snapshot itu ya cuma sekilas-sekilas saja. Tadi yang komponen yang bulat-bulat itu diambil aja sedikit-sedikit gitu ya. Tapi rasanya manis gitu. Sedikit-sedikit tapi ada value propositionnya, ada compellingnya, ada argumentationnya di situ, sehingga membuat orang tuh ingin rasanya kembali lagi untuk melihat lebih banyak. Jadi ada semacam X faktornya di dalamnya. Bahasanya harus benar-benar dipilih gitu ya. Bahasanya harus benar-benar dipilih. Cuma memang agak susah buat orang-orang sains atau orang-orang teknik gitu ya. Permainan bahasa. Karena orang nyebutnya bahasa naga. Tapi itu emang harus dilakukan seperti itu. Bagaimana dengan bahasa yang singkat Anda bisa meyakinkan orang lain. Ini bagian paling pertama sudah saya jelaskan. Singkat tapi meyakinkan. Ini ada contoh nggak? Kelihatan nggak ya Mas ya? Masnya nggak kelihatan ya? Tapi kira-kira singkat aja, nggak usah panjang gitu ya. Seperti di sini. Sorry. The outlook for the future of long branch is promising. Nah, jadi kata-katanya kata-kata yang compelling gitu. Harus persuasif, mendorong orang supaya meyakini bahwa dengan ikutan bisnis ini kita ikutan sejahtera. Uang yang akan ditanamkan pasti akan menguntungkan. Lebih baik daripada kalau kita tanamkan di dalam bank sebagai deposito. Sangat rendah gitu ya. Kita deposito 1 miliar, sekarang bunganya paling berapa? 5-6% belum potong pajak. Jadi cuma 1 miliar itu cuma 5-6 juta. Kira-kira kalau jualan bakso gitu ya, sebulan udah dapat untung yang di atas 10 juta ya. Apalagi jualan produk yang inovatif. Jadi yakinkan orang kenapa mereka mau terlibat dalam journey ini, dalam eksekutif samping. Karena ini yang pertama dibaca dalam waktu 3 menit. 3 menit. Yang kedua, company background. Perusahaan Anda, visinya apa sih perusahaan itu? Apa sih yang ingin dicapai? Kenapa sih ada produk itu gitu? Jadi bukan cuma sekedar kita memanfaatkan limbah, tapi apa benefitnya? Menyelamatkan bumi atau apa namanya? Menurunkan biaya kesehatan, ya, menurunkan orang yang sakit gara-gara limbah koran. Jadi ada nilai sentimental. Nah, kalau bisa ada emosionalnya dilibatkan, itu sangat bagus, gitu ya. Seperti Nike, Mama. Apa ininya, tagline-nya? Just do it, ya kan? Just do it. Lakuin aja, nggak usah ragu-ragu gitu. Kalau mau selendang aja gitu, nggak usah ragu-ragu kan? Nggak usah lay up gitu ya. Jadi ada unsur emosionalnya. Kalau itu bisa melibatkan unsur emosional, itu akan sangat compelling, akan sangat menarik bagi orang lain untuk bisa membeli gitu ya. Ada latar belakang dan ide. Kenapa sih
Anda membuat produk seperti ini, kenapa sih harus sampai tas gitu ya? Kenapa bukan sepatu dari koran? Apa permasalahan yang terjadi? Apa sih yang bisa dilakukan dengan tas koran ini gitu ya? Juga hal yang lain, status hukum, kepemilikan, tapi company harus ditekankan apa yang ingin dituju dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan. Di samping menggambarkan perusahaan Anda itu siapa sih? Apa yang dilakukan oleh perusahaan Anda? Seperti ini, dapur malam cepat saji. Ya kan, dalam gambaran singkat ini dia bisa menggambarkan banyak hal. Buka dari jam 9 sampai jam 5. Produknya seperti ini, ya kan? Dengan 3 baris saja dia bisa menggambarkan usahanya itu seperti apa. Nah, nanti kalian juga seperti itu, dengan 1 atau 2 baris bisa menggambarkan perusahaan Anda itu seperti apa sih, produk Anda itu seperti apa sih, visinya mau kemana sih. Kedua yang persaingan. Jangan sampai kita mau buka bisnis yang sudah mau mati gitu ya. Saya mau buka jasa pengetikan. Ya kan? Saya mau jual mesin tik. Yang sekarang lagi tren apa? Naik sekarang nih. Apa? Roti. Hah? Gadget, ya gadget ya kan? Gadget perusahaan Indonesia bisa buat, ya kan? Atau udah ada sekarang. Oh, lebih terkadang kan? Sudah memawinan. Hal-hal yang kalian passionnya di dalam situ sudah mengerti kondisi trennya seperti apa kan? Persaingannya seperti apa? Anda pernah dengar 5 quarters analysis? Jadi coba dilihat gitu ya. Industri mama apa warnet atau membuka warung kopi gitu ya. Warung kopi harus dilihat konsumennya siapa, terus pesaingnya siapa sih. Ada nggak produk-produk yang akan menggantikan produk kopi ini? Orang kalau minum kopi, selain minum kopi mereka minum apa? Teh, ya kan? Itu termasuk pesaing juga gitu. Orang kalau minum selain minum kopi minum apa lagi? Susu, ya kan? Selain susu apa? Jus jeruk, ya jus. Nah, tapi kalau mau saya tanya, kalau orang bikin kopi latte dia akan minum apa? Pesaingnya siapa? Cappuccino, ya kan? Selain itu, green tea. Itu masuk dari Starbucks ya disebutnya. Jadi harus dijelaskan persaingannya seperti apa sih? Apa kelebihan dan kekurangan kita dibanding pesaing? Cara distribusinya seperti apa? Agen kan? Agen-agen di pinggir jalan gitu ya. Kalau Pepsi, supermarket itu restoran kan, Pizza Hut, bioskop, ya kan? Berbeda mereka, caranya berbeda. Nah kalau kita ingin bikin teh, gitu ya, gimana caranya itu berbeda dengan Coca-Cola dan Pepsi? Lewat mana harus kita lakukan? Caranya berbeda. Sekolah, nah ya kan, deketin gurunya. Tiap pagi kalau bisa sarapan sama teh, apa namanya Pak? Ebi gitu kan, Ebi. Jadi ya sekolah sebagai agen penjualan gitu, kantin ya kan, atau melewat warung ya, lewat warung seperti itu. Yang suka perhatikan nggak fenomena kalau di mana-mana kalau ada Indomaret, ada Alfamart. Nah, itu bisa dijelaskan. Persaingan atau sinergi? Lokasinya.
Jadi kalian perhatian ya, kalau Mama masuk ke Indomaret gitu ya, Anda mau beli teh botol, apalah minuman green tea. Di situ Mama di Indomaret pada saat Anda datang ke situ harganya 1.800, tapi di Alfamart 2.000 gitu Mama kan. Jadi Anda masuk di Indomaret. Tapi selain green tea ada produk-produk yang lain ternyata yang lebih tinggi. Di Indomaret lebih tinggi tapi ya lebih rendah, dan lama-lama konsumen kalau banding-banding harga pusing kan. Jadi ya udahlah, yang mana aja gitu, mau sering Indomaret atau Alfamart tidak masalah gitu kan. Yang pasti cukup besar gitu ya. Nah, Anda analisis persaingan itu seperti apa? Kalau produk Anda warnet, bagaimana sih persaingan di daerah situ? Bagaimana, siapa aja persaingan Anda? Game online gitu kan? Lapangan futsal atau siapa? Perilakunya seperti apa? Nah, itu dianalisis. Dilihat bagaimana distribusinya, bagaimana konsumennya, tingkat persaingannya bagaimana. Masuk ke sana susah nggak sih? Atau ternyata gampang? Atau kalau masuk ke sana harus teman? Ya kan, kalau kita mau bisnis lahan parkir ya kan? Jangan ketawa di alun-alun Bandung gitu ya. Ada pengusaha itu bikin 15 lantai gedung untuk lahan parkir. Omsetnya berapa sehari? Sehari 600 juta. Sehari 600 juta ya. Lahan parkir. Kerjasama sama Sector Park gitu ya. Kurangin ini kurangin itu mungkin bersihnya 500 juta sehari. Bikin gedungnya nggak usah mewah-mewah, nggak usah ada dinding kiri kanan itu, cuma atasnya aja beton baja gitu ya. Makanya 600 juta sehari. Nah, kita lihat gimana itu perilakunya. Ternyata masih sangat bebas gitu ya. Hanya perlu perilaku sedikit yang agak di luar kebiasaan gitu ya untuk bisa menyelamatkan bisnis ini gitu. Nah, itu dianalisis juga hal seperti itu. Bayangin aja kalau di Sampurna Building gitu ya, itu kalau tidak salah 33.000 lantai ya kan, 1 jamnya itu sudah 10.000 ya. Orang harus datang ke gedung itu gitu karena mau ketemu dengan siapa. Dan sekarang banyak yang bikin parkir untuk motor ya. Ada tanah kosong aja, daripada disewakan ke orang lain, ternyata untuk parkir motor lebih menguntungkan. Oke, pasar ya. Nah, ini yang paling penting, coba kalian harus perhatikan. Mbak Slendra mau nambahan? Silakan. Kebetulan saya juga singgung di strategi ya. Jadi sebelum ngomongin analisa pasar, kita disuruh bicara industri analisis. Tadi Mas Donald berarti contohnya itu sebetulnya sudah ada, sudah mengcover dari konsep yang ada. Kalau di industrial, teman-teman pernah kenal SWOT nggak? Strength, Weakness, Opportunity, Trade. Nah, jadi teman-teman udah bagus. Nanti kalau teman-teman sudah tahu itu, nanti supaya tidak lupa, takutnya ada yang sekali lagi, kalau kita bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya akan lebih bagus. Tetapi memang dengan ini ya batasan, katanya panitia hanya 2 lembar ternyata Mas Donald bisnis plan-nya. Nah, itu nanti teman-teman bisa masukkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi kalau di dalam industrial analisis itu kita melakukan industri analisis, itu biasanya kita menggunakan yang sederhananya analisa PESTEL. Kita pakai singkatan biar nggak lupa. PESTEL sama satunya FIFO. Ini sebetulnya yang diceritakan tadi semuanya sama Mas Donald. Ekonomi, sosial, teknologi, sama legal. Jadi kalau teman-teman bisa bercerita sedikit mengenai politik, umpamanya bisnis apa? Kalau bisnis bakso ya nggak ada hubungannya sama politik. Tetapi artinya ada satu korelasi positif kalau dengan politik atau iklim perpolitikan di Indonesia atau di mana aja yang kita nanti bisnis kita akan berada, itu akan bagus. Artinya ada kemungkinan ada satu korelasi positif itu bisa naik. Begitu pula dengan
dengan ekonomi. Bagaimana kalau kita nanti akan hubungannya dengan daya beli masyarakat? Pada saat teman-teman nanti berbicara siapa customer-nya, how to deliver the product to the market, gitu kan teman-teman kan? Kalau customer-nya daya belinya rendah, bagaimana? Tetapi dengan kita melihat ekonomi, kalau ekonominya membaik, teman-teman pasti udah dengar dalam baca Indonesia adalah menjadi salah satu yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dunia, kan gitu kan? Artinya itu daya beli masyarakatnya bagus, apalagi produk consumer good. Sosial juga seperti itu, dari sosial budaya teman-teman juga bisa. Korelasinya apa sama produk kita nanti bisa ceritakan. Artinya ini hanya mengguide gitu, nanti supaya tidak kelewatan. Terus teknologi, produk kita itu menggunakan teknologi seperti apa? Gitu ya, sama legal. Apakah memang ada apa namanya? Ada sesuatu yang dilarang produk kita bagaimana gitu kan? Narkoba menggiurkan gitu kan, tetapi itu nggak gitu kan di sini kan, itu kan nggak bisa juga. Nah, Firefox ini juga tadi udah disampaikan sama Donald tadi. Itu di situ ada 5 kekuatan itu biasanya semuanya bisa digabung. Yang pertama customer, supply ya. Customer berarti ini kita bicara customer kita siapa, daya belinya seperti apa, orangnya seperti apa. Kalau semakin detail kita bisa mendapatkan customer ini seperti apa. Tingkah lakunya juga, karena sekarang customer itu ini bergeser ininya. Apa namanya? Tingkah lakunya bergeser gitu kan ya. Kalau dulu zaman saya dulu ya, kalau zamannya Mas Donald lebih parah lagi gitu. Kalau dulu kan nggak ada foto kamera gitu, handphone gitu. Jadi beda. Kalau dulu kita habis foto kan nggak langsung lihat kamera. Kalau sekarang di foto langsung lihat gitu. Nah, itu artinya ada satu pergeseran. Itu adalah tingkah laku. Kalau kita bisa mencermati artinya pergeseran dan tingkah laku customer itu. Dan nanti itu tadi katanya Mas Donald tadi sudah katakan kita tidak bisa akan membidik, makanya ada istilahnya segmen pasar sama targetnya. Dari segmen pasar itu masih besar, targetnya dipersempit lagi, itu yang kita mau. Dan itu teman-teman yang harus riset di internet banyak gitu. Kalau dulu kita teman-teman ya biasanya ini 2 SKS atau 3 SKS di S1 itu teman-teman marketnya siapa, umurnya berapa, pendapatannya berapa, karena nanti kita harus tahu ini buat siapa gitu produknya gitu. Kan kita harus memposisikan produk ini untuk customer yang sesuai. Ya, terus apa namanya barrier entry. Ya. Kalau namanya, itu juga hambatan itu teman-teman. Kalau rasa ini kan saling. Memang ini mungkin teman-teman semuanya kita akan berangkat dari sesuatu yang relatif besar. Gitu. Tapi kalau bakso sama teman-teman mempunyai satu produk yang membuat produk itu membutuhkan knowledge yang luar biasa. Meskipun tidak membutuhkan sesuatu yang luar biasa, bukan berarti membutuhkan investasi yang luar biasa juga ya, belum tentu ya, belum tentu. Bisa juga investasinya sama, bakso dan teman-teman nanti ciptakan satu teknologi dari hasil knowledge saling teman-teman. Bisa aja, mungkin kita let's say 10 juta. Tetapi barrier entry-nya bisa berbeda. Hambatan masuknya gampang, dengan barrier entry itu modalnya sedikit, knowledge-nya nggak terlalu banyak. Semua orang bisa, artinya pasar ini akan banyak diserbu oleh pesaing-pesaing kita, barrier entry juga hambatan masuknya. Tapi kalau teman-teman dari investasinya mungkin bisa semua orang bisa masuk, tetapi teknologi orang belum tentu punya knowledge seperti teman-teman. Itu adalah menjadi satu poin yang harus dijual dan diinformasikan kepada investor, gitu. Jadi itu. Terus produk substitusi produk. Pokoknya kita kalau bicara produk kita apa? Produk substitusi itu hubungannya kalau kita berbicara apple to apple, kalau umpamanya base kalau kita berbicara produk substitusi produk itu kalau namanya produk base itu produk substitusinya bisa kereta, bisa apa? Bagaimana orang bisa membawa servis, bisa membawa konsumen dari Jakarta ke Bogor atau ke Bandung. Awalnya kita bisnisnya base. Yang dikatakan produk substitusinya adalah yang bisa membawa konsumen dari Jakarta ke Bogor selain menggunakan bis. Itu secara tidak langsung adalah kompetitor kita, karena market kita bisa diambil oleh mereka. Jadi artinya teman-teman bisa menggunakan Pestel dan Firefox ini. Nanti Mas Donald sudah ceritakan, semuanya sudah diceritakan sama Mas Donald. Tapi dengan ini tadi, nanti teman-teman bisa menggambarkan supaya tidak ada yang tidak kelewat. Mungkin itu aja ya. Silakan Mas Donald. Ya. Terima kasih.
lagi? Ya benar, ini menurut Mas Renda saya juga setuju, ini hal yang penting ya, industri analisis persaingan gitu. Anda jangan melihat perusahaan Anda saja, tapi lebih lihat lebih luas lagi gitu ya. Karena akan menentukan produk Anda akan laku atau tidak, dan akan sangat menentukan nanti untuk menentukan pasar ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya untuk pasar. Jadi ada yang namanya pasar. Kalau mau kalian ingin melihat peta persaingan, gitu. Kalian ada melihat peta persaingan produk apa misalnya? Apa? Warung kopi ya, warung kopi atau restoran. Restoran di daerah Kenyambatan X gitu ya, atau di daerah Pancoran, warung kopi. Sini kita bisa bicara bagi ada pria, ada wanita. Di sumbu X ya, di sumbu X ada pria dan wanita. Ini kita simplifikasi aja. Di sumbu Y ada yang namanya apa kira-kira? Pencinta kopi atau gaul atau tidak gaul? Gaul ya. Gaul primitif. Pembelajar. Nah, kutu buku. Kutu buku lah. Di satu warung kopi sudah ada yang namanya untuk pria gaul itu namanya Starbucks, gitu kan? Di satu sisi juga sudah ada buat wanita gaul. Warung kopinya yaitu Bean Coffee. Coffee Bean ya, Coffee Bean. Tahu. Sering ngopi kayaknya. Nah itu tadi yang ngomong wanita gaul tuh kayaknya. Ini ya. Nah ini untuk pria kutu buku ini namanya kopinya Bengawan Solo. Yang istrinya 4, dia punya perlombaan poligami. Ada wanita kurang gaul, apa namanya ini Starbucks ya. Ini tadi apa namanya? Coffee Bean. Terus ini tadi apa? Bengawan Solo. Nah ini wanita kutu buku kopi luwak ya. Kopi luwak. Jadi dari segmen ini gitu, kalian sudah lihat pertama, tadi sudah analisis gitu ya, sudah dianalisis persaingan. Nah saya ingin bikin warung kopi lagi di daerah itu, karena emang ternyata masih ada potensial marketnya. Nah kalian cari lagi gitu ya, di antara pria dan wanita ini bisa dipecah nggak? Ada nggak yang pria yang kelakuannya kayak wanita? Atau wanita kayak pria? Ada dengar ternyata di sini PW gitu kan? Dari antara gaul sama kurang gaul bisa dipecah lagi nggak? Bisa kan? Di tengah-tengah nih, ya orang apa namanya Cooper? Hah? Cooper awam, orang awam. Nah. Jadi kemudian kalau kalian bisa jadi bagi 3 gitu, ini jadi sumbernya jadi 3, ini juga jadi. Nah, sorry, ini yang apa ya? Nah, jadi ini ada A, ada B, ada C. Di sini juga kita bisa bikin 3 gitu kan? Jadi katakan ini D dan C gitu ya. Nah, pada saat kita lihat dari sini ternyata ada yang kosong. Segmen di tengah ini kosong nih, ya kan? Ya, iya netral tapi pria kelakuannya wanita, kurang gaul atau apa netral awam. Nah di sini nih kosong nih, jadi gue bisa dong bikin warung kopi di sini. Orang-orang ini yang ingin saya incar, karena belum dilayani oleh Starbucks, Coffee Bean, Kopi Luwak dan Bengawan Solo. Jadi kalau saya bermain di sini, saya belum ada saingannya, kosong nih, ya kan? Tapi pertanyaannya nggak sampai di situ kan? Berapa banyak sih yang pria kelakuannya kayak wanita?
ya. Kalau cuma 1-2 orang ya nggak worth it dong gitu kan ya. Masa sih dia akan datang jadi satu-satunya konsumen saya gitu kan. Itu mah bukan konsumen, investor gitu kan. Melayani dia gitu. Kalau saya takut sih sebenarnya. Ya mungkin karena orang takut gitu kan. Orang nggak berani. Tapi ternyata mungkin kalian berani. Nah, ternyata nih kalau survei, market survei, kalian datangin gitu ya, kalian lihat gitu ya di RT sini, kayaknya ada 10 tuh. Kan kelihatan tuh kan, gaya jalannya terbang dia melayang. Di RT ini ada 20 tuh, di RT sebelah sana ada 30. Ternyata ada komunitasnya. Iya kan? Ada komunitasnya isinya 1000. Kita lihat di Twitter atau di Facebook ada 1000 anggotanya. Gitu kan? 1000 orang nih. Terus kita sering lihat mereka suka bawa ini pakai kopi gitu. Terus kita tanya gimana kopi? Ini mah tidak sesuai dengan gaya gitu. Wah ini potensial market nih, ya kan? Sehingga kalian udah segmenting STP ya, bahasa Prancisnya gitu kan. Segmenting, targeting, positioning. Kalian sudah segmenting, udah dibagi 9, dari yang punya 4 jadi 9. Kalian ketemu nih, kalian sasar, ditargetkan. Terus kemudian kalian positioning, bikin kopi untuk orang yang laki-laki gayanya seperti wanita dan awam. Gimana sih bentuk kopinya? Mereka tuh nggak suka yang terlalu pahit gitu ya. Gulanya mungkin sedikit aja gitu. Mereka mungkin senangnya gulanya gula merah. Atau mereka lebih senangnya kopinya dicampur sama rum, gitu kan? Hasil dari market survei ini gitu kan. Kalian harus bergaul dulu juga dong sama dia kan. Harus berani bergaul kan. Iya dong. Harus masuk dari komunitasnya. Walaupun pacar sempat marah-marah dikit gitu ya, nggak apa-apa lah demi masa depan kita katanya. Ya. Atau mau beliin rumah nih gara-gara bergaul dari sini nih. Gitu kan. Nggak apa-apa lah, nggak bakalan apa-apa pengaruh sama mereka kok. Apa? Cintaku sama padamu, sama ya. Cintaku padamu murni, gitu kan? Tidak akan terganggu sama mereka. Gitu. Jadi ada bergabung sama komunitasnya. Bukan sehari 2 hari loh. Supaya mengenali produk kopi apa yang mereka inginkan, kan? Sehingga tahu gitu. Sehingga kemudian Anda bisa bikin statement produk yang namanya kopi lebay, ya kan? Kopi melayang. Iya. Enggak vodka, bukan vodka, enggak. Dicampur apa gitu. Campur spiritus, campur apa? Enggak lah. Jadi kan harus di survei juga produknya bagaimana sih, yang bikin kopi melayang itu seperti apa sih, harus tahu. Yang namanya KFC itu bikin ayam goreng nggak sekali 2 kali, 1000 kali kan, sampai dia merasa yakin ini loh yang namanya ayam goreng KFC. Anda juga harus seperti itu. Kalau kopinya cuma setengah melayang ya jangan dulu dijual dong. Sampai Anda sampai titik merasa bahwa inilah kopi melayang, udah layak jual nih, ya kan? Nah, itu STP, positioningnya, segmennya udah dibuat, ditargetkan khusus, jangan buat semua. Kalau buat semua kalah dong sama Starbucks, gitu ya. Starbucks belum punya nama. Sama yang kopi luwak di pinggir jalan, mama 3.000 perak gitu, kalah dong kita. Dia rela kok kehidupannya sebulan cuma dapat 2 juta gitu. Saya buat pacaran aja 2 juta, ya kan? Gimana mau nonton ke bioskop orang pacar? Gak mungkin bersaing buat semua gitu. Harus ambil segmen di mana situ tidak ada persaingan atau situ lemah, yang bisa kita masukin target. Positioningnya seperti apa tadi kan?
Kalau buat mereka yang lelaki gayanya wanita, kopinya apa sih yang bagus? Kemudian ada namanya positioning, itu pakai yang namanya tagline gitu kan, just do it gitu kan. Kopi melayang, yang penting rasanya bung, ya kan? Nah, itu apa ya? Sorry ya, iklannya salah tuh. Apapun makanannya. Nah, jadi keluar seperti itu tagline-nya, positioning Anda gitu. Jangan sekedar tas koran. Ya kalau cuma tas koran orang nggak mau beli mahal gitu ya. Tas yang lebih penting dari Anda. Sehingga pada saat Anda hujan, Anda harus melindungi tas Anda. Ya kan? Positioningnya penting, harus dilihat. STP ya, segmenting, targeting, positioning. Apa sih nilai lebih keunikan produk Anda dibandingkan pesaing? Nah, setelah itu kita akan bicara tahapan berikutnya. Ada 4P lah yang terkenal, cuma sekarang sih bisa jadi 7P gitu ya. Sudah tahu ya? Produk, pricing, promotion, place, ya kan? Kalau kita punya bisnis restoran, 3 kunci sukses faktor utama adalah location. Jadi produk, price, promotion, and place. Produknya seperti apa sih? Apa sih nilai inovatifnya? Nah, inovatifnya apa? Kalau Anda bikin kopi luwak, apa inovatifnya? Sorry, kopi melayang, ya kan? Apa nilai? Nah, itu yang harus dilihat, proses produksinya seperti apa, atau bahannya yang sebelumnya tidak pernah dilakukan apa? Kopi luwak dulu kan inovatif, ya kan? Yang tidak bikin apa namanya, bikin tumbung. Produknya, pricingnya seperti apa? Kalau mau yang produksi gampang kali ya, karena bisa dihitung dari biaya, bla 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 bla. Nah, tapi yang bagaimana dengan nilai kreatif ini? Nah, itu dihubungkan lagi dengan tadi konsumennya. Konsumennya sanggup bayar berapa? Ternyata mereka berpenghasilan 5-10 juta. Untuk kopi mereka berani mengeluarkan uang 1 juta sebulan. Berarti 250.000 seminggu. Mereka ke warung kopi mereka bisa seminggu sekali. Jadi dengan minum kopi dan lain-lainnya mereka bisa menghabiskan 250.000. Kira-kira dengan apa namanya makanan dan lain-lain 250.000 itu bisa diwakili dengan 3 produk gitu ya, 1 minuman dan 2 makanan gitu ya. Jadi masing-masing bisa 80.000. Nah, berarti kopi kita 80.000, kalau biaya produksi cuma 10.000. Disitulah nilai inovatifnya. Tapi harus dilihat kemampuan dia daya belinya tadi dijelaskan oleh Mas Lendra. Kemampuan daya beli, ya kan? Ternyata bisa seperti itu. Nah, itu hasil dari market survei, bukan asumsi loh ya. Dari market survei, gara-gara bergaul tadi itu. Walaupun akibatnya kita agak sedikit melayang gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Bisnis ya walaupun nanti ketemu lagi, mau mereka lagi gitu kan. Ada harga yang harus dibayar. Sanggup nggak kita seperti itu kan? Atau kita suruh teman kita gitu kan untuk pergi ke sana. Yang agak melayang juga, oke. Dengan senang hati dia melakukan. Dengan senang hati. Ini ada juga sih tapi kurang penting. Tapi yang diingat tadi, produk, price, place, tempatnya di mana, ya kan? Kalau restoran seperti tadi, 3 kunci sukses adalah location. Makanya yang namanya Starbucks itu kalau bisa di mall itu di depan, gitu kan? Di pinggir dekat jalan gitu. Karena dia ingin yang namanya warung kopi itu punya pemandangan lah, sekalian ada tempat keluar masuk orang, sehingga yang mobil bukan cuma lihat kopinya gitu, dia nawarin experience-nya juga, dia menjual experience bukan kopinya. Nah, iklannya seperti apa? Jadi jangan sampai kadang-kadang orang berbicara beda tipis antara marketing sama bohong gitu kan. Ada obat yang bisa bikin
bisa pakai produk gitu ya, obat pemutih gitu ya. Kita tuh suka tertipu gitu. Yang namanya pemutih itu dari dulu ya, emang dari semuanya putih gitu. Jadi harus dibedakan. Nah ini tadi saya jelaskan. Di gambarnya kayaknya menarik, gede, besar gitu ya, dagingnya tebal gitu. Tapi kenyataannya aduh penyet ini kan. Udah tidak seger. Ini kan penipu. Jadi orang males gitu. Terus kalian mau bagaimana promosinya gitu kan? Cara promosinya seperti apa? Apakah mau secara koran? Kayaknya sudah kurang efektif. Makanya lewat internet kan, sosial media sekarang efektif gitu ya. Atau ada cara lain yang lebih efektif untuk promosi gitu kan? Hard selling gitu ya. Ayo yang sana ayo, sayang anak gitu ya, dibeli. Hard selling gitu. Keliling RT gitu, mama kita jualan burger Ebi gitu kan, burger Ebi, bakso Malang. Tenaga pemasarannya siapa gitu? Harus dilihat. Kalau kita ingin jualan pensil, kita bikin perusahaan pensil paling baru gitu ya. Melayang juga lah. Salah satu strategi yang efektif adalah penjualannya lewat siapa? Lewat sekolah, lewat guru, kepala sekolah gitu kan. Jangan pasang iklan di koran gitu kan, dijual pensil melayang gitu. Nggak ada yang baca. Lewat Twitter mungkin bisa gitu. Operation harus dilihat ya. Ini kita berbicara skala besar. Tapi kalau kalian seperti apa gitu, produksinya seperti apa? Yang paling dilihat harus adalah 3 hal ini. Kualitasnya seperti apa? Harus dijaga kualitasnya. Jangan sampai yang produk reject baru dijual gitu. Itu mah yang bukan abang gitu kan, Mama. Costnya bagaimana supaya efisien? Delivery-nya bagaimana? Supply chain-nya, transportasinya bagaimana dikirimkan, itu harus dipikirkan, penting itu. Katakan kita bisa memberikan jasa one day delivery service, ternyata nyampainya 2-3 hari. Dipenalti kita, rugi kita, karena tidak tahu kan siapa mitra yang harus dipakai. Ini juga penting, team management. Kalau kita amatin orang-orang yang berusaha itu kebanyakan 2 orang. Mulainya dari garasi, ya kan? 2 orang. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak biasanya bubar, kelahi, beda pendapat, apalagi beda pacaran gitu ya, rebutan pacarannya. Jadi 2 orang mulai. Dan kalau kita bisa lihat, itu yang suami istri gitu ya. Nah kalau sudah ada pacaran, mungkin bagus juga. Apalagi kalau bisa saling melengkapi. Yang satu jago di bidang produksi, yang satu jago bagian marketing. Produksi itu maksudnya keuangan, SDM, semua jago ya. Yang satu mencari klien. Nah itu bisa saling melengkapi. Itu seperti yang namanya Bill Gates gitu ya. Terus Steve Jobs itu timnya seperti itu, 2 orang bisa saling melengkapi. Nah investor akan melihat tim manajemennya punya pengalaman nggak sih sebelumnya? Atau mereka baru sama sekali? Nah kalau bisa ada yang punya pengalaman di bidang ini, punya pengalaman di perusahaan yang sama, sehingga itu akan jadi suatu X faktor untuk mendapatkan kesuksesan. Mitra kerja juga, rencana pengembangan harus kalian buat gitu ya, gimana 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, meningkatkan profit dari 1 juta per bulan jadi 2 juta per bulan. Itu bagaimana caranya? Harus diperhatikan. Terus kalau misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rendra, exit plan-nya bagaimana kalau gagal? Harus minimasi kerugian. Kalau seandainya bulan ini tidak sesuai dengan proyeksi pendapatan, apa yang harus kita lakukan? Rencananya seperti apa? Plan B-nya seperti apa? Itu harus dibuat. Ada rencana buat ekspor tidak? Buat pengembangan. Kalau kita bisa jual di daerah Indonesia, kenapa tidak bisa kita jual ke Timor Leste, ya kan? Atau ke Malaysia? Kita coba-coba dulu yang rumpun Melayu gitu kan? Atau bisa kita coba franchise. Kita bisa berikan hak kepada pihak tertentu di daerah tertentu, kita franchise-kan. Atau buka cabang gitu ya, warung bakso cabang Madura, warung Solo cabang Madura. Dan ada juga yang namanya akuisisi di sekitar kita gitu ya, seperti MNC, supaya mengurangi tingkat persaingan.
tingkat keuntungannya bisa kita atur gitu kan. Atau kita beralih dari sebelumnya kita bisnis di satu bidang, kita bisnis di bidang yang lain. Biasanya bisnisnya di koran, masuk ke TV gitu. Supaya menghindari, kita tidak bisa taruh satu bisnis kita dalam masa depan kita dalam satu bisnis. Kita harus tempatkan beberapa bisnis. Mungkin saja suatu hari bisnis kita kayak Sampurna, rokok kan terancam, dia jual gitu ya. Tapi dia sudah punya undangan di beberapa tempat yang lain. Keuangan ini paling mudah sebenarnya. Di internet kalian bisa masukkan kira-kira rencana pendapatan pengeluaran, langsung keluar aluran kasnya, profitnya bagaimana, seperti apa, IRR, NPV gitu ya, payback period. Itu sebenarnya tinggal memasukkan angkanya saja. Di internet banyak softwarenya yang bisa membantu untuk analisis keuangan. Ini yang paling mudah sebenarnya. Atau kalau pihak bank juga bisa membantu gitu ya untuk ini ya. Tapi jelas minimasi asumsi, dan jelas juga harus tahu sumber modalnya dari mana. Butuh usaha 200 juta, 100 juta dari dana pribadi, sisanya kurangnya dari mana? Investor, bank, IAB, ya kan, Yayasan Ayah Bunda, atau dari teman atau dari pacar gitu kan? PMI, Pondok Mertua Indah. Harus dijelaskan sumber dananya dari mana. Tapi ini bagian yang mudah karena di internet sudah sangat bisa membantu begini. Lampiran taman-taman ya, kalau sudah punya kontrak kerja, sudah punya status perizinan, yang lain-lain, sudah punya portofolio, pernah menjual ke siapa gitu, itu tolong dilampirkan. Resumenya, backgroundnya, CV-nya, tim, manajemen itu kalau bisa dilampirkan ya. Oke, mungkin that's all from me. Apakah ada sesi tanya jawab atau sudah? Sudah.